Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan tahapan pemadanan dan pemutahiran data oleh pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, di mana ini ada kaitannya dengan surat yang beredar ya beberapa hari kemarin ya, di mana ternyata masih ada aja dosen-dosen yang tidak memiliki akun sister, dan itu nanti kaitannya dengan pemadanan data ini. Jadi sedikit cerita bahwasanya sister itu, Bapak Ibu, kita itu kedepannya kan sudah akan melakukan kenaikan jabatan fungsional itu kan melalui sister. Kemudian sejak lama itu kita melakukan pelaporan BKD kinerja kita itu juga melalui sister. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang hingga saat ini itu tidak memiliki akun sister, maka sudah dipastikan Bapak Ibu tidak bisa melakukan kenaikan jabatan fungsional ataupun melakukan pelaporan BKD bagi baik itu yang mereka, terutama bagi mereka yang belum tersertifikasi. Nah, seperti apa gerangan? Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di mana? Di sini ini terlihat jelas ya Bapak Ibu bahwasanya, mungkin harus saya perbesar ya. Nah, nomor surat 2930 garis miring E4 DT titik 04.01 tahun 2024 tertanggal 5 Agustus ya 2024 kemarin. Di sini tertulis bahwa ada sebagian besar dosen-dosen itu masih belum memiliki akun sister gitu. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang belum memiliki akun sister itu akan dilakukan registrasi, yaitu sampai tanggal 31 Agustus 2024. Dan di surat ini itu sebenarnya sudah terlampir bahwa masing-masing universitas itu punya berapa jumlah dosen yang belum memiliki akun sister. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jika dosen itu yang sudah melakukan registrasi di akun sister, maka perguruan tingginya tidak perlu melakukan klarifikasi kalau yang bersangkutan itu sudah melakukan registrasi gitu. Jadi itu sudah otomatis akan masuk ke database-nya di Kemendikbud. Kemudian kalau dosen yang tidak melakukan registrasi di akun sister, maka perguruan tinggi itu harus melakukan klarifikasi pada menu daftar dosen, lalu pilih tombol dosen non akun gitu. Nah, jika sampai pada batas waktu yang ditentukan belum terlaksana, maka perguruan tinggi tidak mendapatkan layanan dosen pada Direktorat Sumber Daya. Jadi ini juga merupakan sanksi ya gitu ya, yaitu pemutahiran data, kemudian BKD ataupun Serdos, dan juga kenaikan jabatan akademik. Nah, kalau kita lihat di sini dirangkum ya sebanyak ini. Jadi kalau PTN itu ada 2.689 dosen yang belum memiliki akun sister di masing-masing LL Dikti, mulai dari LL Dikti 1 sampai LL Dikti 17 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahkan yang LL Dikti 17 nol ya. Hebat banget nih. Itu sedangkan LL Dikti 1 itu 1.000 lebih, wilayah 2 itu 600 sekian, kemudian wilayah 3 itu 2.000 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di Kementerian Agama itu ada 10.000 gitu, dan Kementerian Lembaga Mitra itu ada 1.703 gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian bahwa ternyata meskipun proses segala sesuatunya itu sudah dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi yang artinya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya itu lebih bagusan yang sekarang, ya tentunya harus ada setiap kali perubahan tahun kan harus ada perkembangan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata masih banyak juga dosen-dosen yang belum memiliki akun sister. Nah, ini lebih ditengarai oleh banyaknya dosen ya, yang dosen terutama dosen baru gitu ya, terutama dosen baru yang
entah itu Mas baru pertama kali menjadi dosen ya gitu. Ataupun ada juga yang bertanya bahwa, Pak, bagaimana kalau saya sebelumnya sudah punya jabatan fungsional, sudah tersertifikasi di kampus A, kemudian pindah ke kampus B. Apakah kemudian jabatan fungsional saya akan tetap seperti pada sebelumnya dan saya juga masih tetap akan mendapatkan sertifikasi dosen kalau saya sudah lulus pada sebelumnya? Kalau melihat kacamata yang dari pengalaman yang saya lihat, kebetulan juga terjadi di kampus saya, itu ya di tempat saya bekerja, itu em, jabatan fungsionalnya dan sertifikasi dosennya tetap ada, tetap tetap seperti pada kampus yang lama. Hanya saja proses untuk mendapatkan sertifikasi dosennya kembali itu lama banget gitu. Jadi kalau saya lihat kasus yang ada di kampus saya itu dari dosen yang pindah itu adalah dosen DPK ya, PNS yang dipekerjakan di kampus swasta. Itu ketika dia pindah ke kampus tempat saya bekerja itu lebih dari 6 bulan baru dia mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya gitu. Sedangkan untuk jabatan akademiknya tetap sama gitu. Jadi ketika pindah itu ya tidak berlangsung lama ya tetap gitu ya, tetap jabatan fungsionalnya tetap gitu. Sayangnya untuk sertifikasi dosennya itu lebih dari 6 bulan itu baru satu kasus satu dosen gitu. Dan dosen yang lain ada yang lebih dari 1 tahun baru dia dapat sertifikasinya kembali. Nah kalau ditanya bahwa apakah ketika menerima baru diterima kembali sertifikasi dosennya selama 6 bulan atau 1 tahun lebih itu apakah dirapel ya selama itu atau bagaimana? Nah saya tidak tanya sampai sejauh itu karena itu sudah terlalu privasi ya kalau kita menanyakan apa yang berkaitan dengan uang gitu. Nah tetapi itu yang terjadi. Artinya apa? Ini semestinya menjadi pembelajaran ya buat Kemendikbud ataupun yang lain ya kenapa kok prosesnya harus begitu lama gitu sedangkan apa itu di zaman teknologi yang sudah begitu canggih gitu ya. Coba kalau misalnya yang masih sistem manual mungkin ya 1-2 tahun belum akan mendapatkan kembali sertifikatnya. Ini justru karena sudah online segala sesuatunya sudah menggunakan teknologi canggih ini ya untuk mempercepat ya. Justru untuk menerima kembali sertifikasi dosennya kok begitu lama? Itu bisa menjadi catatan bagi Kemendikbud untuk memperbaiki kembali sistem administrasinya. Gitu. Itu baru BKD belum yang lain-lain ya. Belum kayak saya kalau mau bercerita tentang kasus teman-teman saya yang tubelnya belum keluar bahkan dia sudah mau lulus tunjangan tugas belajarnya itu wah ngeri sekali gitu ya. Bahkan ada yang sampai Warek 2 sama rektornya itu menyuruh yang bersangkutan untuk menunda kelulusan. Gila kan itu. Masalahnya kan kita beasiswanya itu kan hanya cuma dijatah sampai 3 tahun gitu. Nah, terus kita mau biaya dari mana itu yang untuk lebih dari sekian itu harusnya. Nah, itu saya juga bingung gitu. Bahkan sampai teman saya itu sudah ke Jakarta itu kasus-kasus beberapa teman saya. Nah, ini informasinya. Nah, oleh karena itu setelah itu baru kita melakukan proses pemadanan data. Nah, pemadanan data di sini itu juga dilakukan di Sister gitu Bapak Ibu ya semuanya. Jadi sudah ada surat edaran terkait dengan proses pemadanan data ini bagi yang bermasalah ya di Sisternya itu sudah ada ininya. Ya, di sebelumnya juga sudah ada data anomali yang sudah dijelaskan juga di mana di surat ini, di surat itu. Jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya melihat informasinya ya dari surat-surat yang sudah beredar saat ini. Nah, gitu. Nah, kemudian bagi perguruan tinggi ini dapat memutuskan sendiri apakah pemadanan data ini dilakukan oleh PTK terkait atau dibantu oleh admin PT gitu. Nah, selama pihak PT melakukan verifikasi terhadap verifikasi tahap awal terhadap data PTK yang sudah dipadankan, sehingga
data yang sudah dikirim ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sudah akurat dan valid gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk PTK dengan status perlu pemadanan dan pemutahiran data itu terdapat 2 tahapan yang perlu diikuti dan dipahami alurnya agar proses dapat berjalan lancar. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi, verifikasi NIK itu dibuka ya pada jam-jam sekian. Bapak Ibu tidak bisa asal-asalan, oke saya mau masuk mau verifikasi gitu ya. Mau verifikasi tengah malam ya nggak bisa. Ini karena sudah sudah ditentukan lah waktunya gitu, karena jam-jam ini biasanya dikontrol sama IT-nya Kemendikbud gitu. Nah, kemudian ya sama kita melakukan login ke Sister, kemudian bisa memilih verifikasi NIK, status belum terverifikasi, apa yang perlu melakukan proses pemadanan data, kemudian mulai verifikasi NIK untuk mulai proses. Jadi ini sebenarnya cepat Bapak Ibu, karena kita hanya cuma melakukan proses verifikasi NIK saja. Nah, kemudian Bapak Ibu itu akan diarahkan ke formulir verifikasi, di mana pada formulir ini ada data yang sudah otomatis terisi berdasarkan profil Sister Anda ya. Namun, beberapa data ini masih kosong dan dapat diubah gitu. Jadi, apa saja yang harus diperbaiki, Bapak Ibu bisa edit kembali. Nah, ini ada data otomatis terisi sesuai dengan profil Sister, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelamin, ya. Sedangkan untuk verifikasi, tentunya yang diverifikasi adalah NIK. Pastikan bahwa NIK yang Bapak Ibu isi itu benar, gitu ya. NIK akan dicocokkan dengan pangkalan data Dukcapil, gitu. Kemudian isi nama ibu kandung Anda dengan benar ya, dan dicocokkan dengan pangkalan data Dukcapil. Kemudian baru kita melakukan verifikasi gitu. Lanjut verifikasi semacam itu. Nah, kemudian jika data sudah cocok, sesuai dan cocok ya, Anda akan menerima pesan bahwa status NIK Anda itu telah terverifikasi. Itu artinya dia sudah sesuai ya dengan Dukcapil itu tadi. Nah, kurang lebih semacam itu Bapak Ibu informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.